Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zlatan Muntaharul Ikram dengan NIM 24042095 akan mempresentasikan mengenai hukum publik dan hukum privat. Yang pertama adalah hukum publik dan pembagiannya. Hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta hubungan antara lembaga negara. Hukum publik mencakup berbagai bidang seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara. Yang pertama ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang struktur, hubungan, fungsi, dan perkembangan kekuasaan dalam suatu negara. Hukum ini mengatur peran lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Adapun hukum tata negara mencakup beberapa aspek, yang diantaranya yang pertama yaitu pembentukan negara. Ya, hukum tata negara pasti menjelaskan bagaimana pembentukan negara di dalam hukum tertulisnya. Yang kedua yaitu lembaga negara. Yaitu hukum tata negara juga mengatur bagaimana fungsi dan tugas setiap lembaga negara. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Hukum tata negara juga mengatur bagaimana sistem pemerintahan berjalan. Contohnya di Indonesia pasti ada aturan di setiap sistem pemerintahannya. Yang keempat, hukum tata negara juga mengatur bagaimana HAM itu harus ditindak atau dihargai. Yang kelima yaitu pembagian kekuasaan. Hukum tata negara juga mengatur bagaimana pembagian kekuasaan agar tidak ada orang yang sewenang-wenang dalam kekuasaannya. Yang adapun prinsip-prinsip dasar hukum tata negara. Kedaulatan rakyat yaitu negara harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu negara hukum, yaitu negara yang tunduk pada hukum dan melaksanakan supremasi hukum. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya checks and balance. Yang keempat adalah yaitu demokrasi, yaitu pemerintahan yang juga tinggi terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak individu setiap masyarakat. Yang kedua ada hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara atau HTUN atau sering juga disebut dengan hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan kewajiban lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas fungsi administrasi. Hukum tata usaha negara mencakup berbagai aspek terkait fungsi administrasi negara. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pengaturan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan administratif. Yang keempat penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang kelima pemberian sanksi dan tanggung jawab administratif. Prinsip-prinsip dalam hukum tata usaha negara. Yang pertama yaitu legalitas, yaitu di mana hukum tata negara ini sudah memiliki izin resmi atau legalitas untuk mengatur sebuah tata negara. Yang kedua akuntabilitas, bagaimana transparansi atau akuntabilitasnya bisa lebih maju, bisa lebih akuntabel atau lebih cepat, lebih mudah dalam menerapkannya. Yang keempat yaitu kesetaraan dan keadilan. Yang kelima yaitu prosedur yang benar. Yang ketiga ada hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan, mengancam, dan membahayakan masyarakat serta menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelaku perbuatan yang tersebut. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pidana material adalah aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dan sanksi apa yang dilaksanakan terhadap pelakunya. Yang kedua hukum pidana formil atau dikenal sebagai hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur tentang prosedur penegakan hukum tentang pidana seperti penyelidikan, penangkapan, penuntutan, serta proses persidangan.
Jenis-jenis hukum dalam hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, antara lain pidana mati, yaitu menetapkan pelaku tersangka sebagai menjadikan hukum mati. Yang kedua yaitu hukum pidana penjara, memasukkan tersangka pelaku hukum ke dalam penjara. Yang ketiga pidana denda, yaitu membayar uang dengan nominal yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu pidana kerja sosial, menjadikan pelaku tersangka sebagai orang yang melakukan kerja sosial. Yang kelima pidana pengawasan, yaitu mereka dibebaskan tapi masih dalam bentuk pengawasan dari pihak yang berwenang. B. Hukum privat dan pembagiannya. Hukum privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Hukum ini fokus pada kepentingan pribadi dan hak-hak individu. Pembagiannya itu hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan atau badan hukum seperti perusahaan atau lembaga. Dalam masyarakat, hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban seorang terhadap orang lain dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain yaitu hukum perikatan, yaitu kontrak. Yang kedua hukum kekayaan, yaitu harta benda. Yang ketiga yaitu hukum waris. Yang keempat hukum keluarga. Yang kelima hukum tanggung jawab perdata. Adapun prinsip-prinsip hukum perdata, yang pertama yaitu kebebasan berkontrak. Yang kedua itikat baik. Yang ketiga keputusan bersama. Yang keempat akibat hukum dari perbuatan yang melawan hukum. Yang kelima prinsip kewajiban untuk memenuhi perikatan. Adapun proses penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu pengadilan perdata. Yang kedua mediasi, yaitu memilih salah satu seorang sebagai perantara untuk menyelesaikan konflik antara dua orang. Itu arbitrise. Yang keempat yaitu perkembangan hukum perdata. Yang kelima perlindungan konsumen. Yang keenam penyerahan proses peradilan. Yang ketujuh perkembangan teknologi dan hukum perdata elektronik. C. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi tentang hukum dalam konteks sosial disiplin. Ini menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat serta dampak sosial dari hukum. Menurut Eugen Harlich 1913, hukum tidak hanya terdapat dalam teks undang-undang tetapi juga dalam praktik sosial masyarakat. Sosiologi hukum berusaha memahami interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya. D. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah studi tentang hukum dalam konteks budaya disiplin. Ini fokus pada bagaimana norma dan nilai hukum terbentuk dan praktikkan dalam berbagai budaya menurut Laura Nader. Antropologi hukum meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang berbeda dan bagaimana hukum dapat mencerminkan struktur sosial dan budaya. Budaya hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai, norma, dan praktik hukum yang dipegang oleh masyarakat. Budaya hukum mencerminkan cara memandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan menurut Lawrence M. Friedman. Budaya hukum terdiri dari 3 unsur utama: nilai-nilai hukum, institusi hukum, dan perilaku hukum budaya. Hukum mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi saya tadi. Hukum publik dan hukum privat adalah dua cabang hukum yang berbeda namun saling melengkapi dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum dan antropologi hukum memberikan partisipasi yang lebih dalam terhadap hukum dengan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam interaksi manusia dan masyarakat budaya. Budaya hukum juga mencakup persepsi, sikap, dan praktik masyarakat tentang hukum. Sekian itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.